bareng sama aku Intan. Hari Kamis ini kita masih bakalan update ya seputar tragedi di Kanjuruhan dan juga ada beberapa soal tayangan malam lah dan segala macamnya kita akan bahas selengkapnya sama Coach Akmal dan juga Mas Rais. Halo. Halo Tan. Halo Tan, semangat Wah, tetap. Coach Akmal. Yes, musim Mumpung hujan. Coach Akmalnya lagi free ya. Ada di sini ada Mas Rais juga. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Oke, nah ini menarik ya kalau kita masih berbicara tentang tragedi di Kanjuruhan. Ini mulai pada dipanggil-panggilin ya sama tim pencari fakta. Cuman ada yang menarik nih karena ada aksi saling lempar nih soal masalah tanggung jawab tragedi Kanjuruhan dan juga jam tayang atau jam bergulirnya kick off ya. Ini yang jam malam dan segala macamnya. Ini sebenarnya gimana sih Mas? Ya, ini kan yang namanya kalau bentuk tanggung jawab itu persepsinya pasti beda-beda ya. Tanya ada bentuk tanggung jawabnya dia pengen mundur gitu. Mungkin ada yang pengennya seperti itu. Tapi ada juga persepsi bahwa gue tanggung jawabnya adalah dengan membantu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dengan menghadirkan solusi baru ya. Ada yang kayak gitu. Yang sekarang kita dengarkan saat itu. Dan terus sekarang adalah terjadi lempar-lemparan tanggung jawab soal perubahan jam tayang. Ataupun jam tayang ataupun jam kick off ya di sini untuk laga Arema versus Persebaya. Sebenarnya kan kalau misalkan diurut dari apa ya namanya ya SOP-nya harusnya sudah kelihatan. Pertama jadwal itu dibuat oleh PT LIB. Pasti jadwal itu dibuat oleh PT LIB didiskusikan dengan apa namanya pihak broadcaster. Nanti pihak broadcaster ada beberapa koreksi memang setahu saya gitu. Pasti ada koreksi dan di situ ketika sudah disetujui pihak broadcaster dan juga klub juga pasti ada koreksi-koreksi juga. Itu tahapannya seperti itu Tan. Kalau pramusim ya pasti untuk penjadwalan. Kemudian kalau sudah semuanya oke, sudah disepakati, ya udah jalan nih running sesuai dengan jadwal yang ada gitu. Nah, di tengah jalan biasanya memang terjadi ada dinamika. Nah, di situ pastinya pihak operator akan berbicara dengan pihak broadcaster dan juga klub pastinya yang mengurus perizinan. Ya. Di situ pasti ada rentetan lah, pasti ada surat menyurat. Di situ kan bisa diselidiki pasti oleh tim gabungan independen pencari fakta. Nah, di situ bisa dilihat siapa saja yang berperan untuk mengambil keputusan. Di situ sebenarnya sudah jelas ya harusnya untuk para tim independen gabungan pencari fakta yang dipimpin oleh Prof Mahfud MD. Gitu. Ya. Ini tapi kan ya, menariknya adalah statement dari semua pihak-pihak yang seharusnya memang menjadi sorotan ya dengan adanya laga ini. Nah, Coach Akmal kalau melihat dari semuanya ini nih ada yang dari PSSI melempar ke Panpel minta ke PSSI dan segala macam nih. Kalau dari pengalaman Coach Akmal sendiri, kan Coach Akmal sudah terjun nih di Liga Indonesia. Sekarang jadi pelatih di Liga 2 ya, Aceh. Nah, ini gimana nih Coach? Ya, kalau menurut saya sih harus cari solusinya Tan ya. Kalau kita lempar-lempar tuh nggak ada habisnya sih ya. Bang Rais tadi juga gue setuju banget Bang Rais bilang. Ya kita cari solusinya bagaimana di mana sih akar permasalahan ini gitu loh. Dan buat kedepannya tuh lebih baik lagi gitu sepak bola kita Indonesia ini. Dan liga kita ya kalau masalah jadwal mau pagi mau malam mau sore atau mau subuh ya kan. Ya sekarang bagaimana kerja Panpel itu dengan maksimal. Dan kalau gue kemarin juga kita sempat ngomong-ngomong Tan ya bicara ya sama sama Pak Simon ya. Gue setuju banget bagaimana harus banyak yang dilatih lah. Ya kan di pengamanannya gitu loh Bang Rais ya kan. Sekarang kita mau lebih baik lagi ya banyak kita perbaikan gitu loh. Bukan kita lempar tanggung jawab. Malah gue pengen tuh ada orang, gue deh tanggung jawab. Ya kan gue yang mau menyelesaikan permasalahan ini, ayo di mana duduk bareng-bareng ya. Kalau kita lempar-lempar mah nggak ada habisnya gitu loh. Ya sekarang kan gue nih pelaku ya kan, dan gue juga masih mencari makan di sepak bola. Ayolah kita sama-sama cari solusinya ya, kita selesaikan masalah ini dengan baik buat lebih baik lagi buat kedepannya. Ya, dan waktu itu kan Coach Akmal juga ada pengalaman yang kurang mengenakan ya Coach ya. Kita tahu waktu itu pernah sempat listriknya mati waktu Coach mau tanding itu waktu itu lawan siapa ya Coach? Waktu itu lawan PSMS perdana. Akhirnya kalah WO ya, dan kalah itu WO. juga sempat ada bakar-membakar. Nah, itu gimana sih Coach Ya sebenarnya? itu sempat ada insiden saat kita pertandingan perdana di Liga 2 wilayah Barat ya. Di situ Persiraja melawan PSMS main di kandang kan. Jadi pas permain kandang itu emang kita udah merasakan ya ada atmosfer tuh mungkin nggak enak ya walaupun tekanan dari sana sini tapi ya kalau gue sih fokus di tim gitu loh. Dan ini kan emang semuanya kan
baru nih udah lama nih di Aceh ini di Lampinang ini baru ada bola lagi nih kan udah sekian lama kan Covid kan nggak ada hiburan kan. Nah, penonton tuh banyak banget, full penonton. Itu penonton dari mana-mana. Kalau dari Aceh kan mungkin dari Sigli, dari Langsa, misalnya dari Biren tuh dari mana-mana. Itu full semuanya penonton di situ. Main malam, kita di sana main kick off tuh jam 8.30. Ibaratnya habis Isya itu pokoknya harus habis Isya selesai itu jam 8.30. Sebelumnya kita OT, official training itu kita 3 jam coba lampu tuh nggak ada masalah. Itu coba lampu tuh nggak ada masalah. Sampai tamu pun juga kalau nggak salah official training juga coba lapangan juga kan. Nah itu kita nggak ada masalah Bang Rais. Nah pas kita udah hari H-nya kita pemanasan warming up, udah kita masuk locker, setelah itu kita masuk ke keluar lagi ke tunnel, itu udah mau kick off keluar dari tunnel, itu lampu mati. Jadi kalau kita bilang tuh orang kan itu sebenarnya bukan PLN, genset. Jadi genset itu harus benar-benar harus diisi ulang terus ya refill itu dengan solar gitu loh, harus continue gitu, jangan sampai habis gitu kan. Ya kita sih udah maksudnya dengar itu sekarang udah genset ya harus jangan lupa isi solarnya harus intens gitu kan, jangan sampai kosong gitu kan. Ya gue sih nggak berpikir yang macam-macam lah. Yang pasti manajemen sudah bekerja keras untuk memaksimalkan fasilitas yang ada. Itu ya gue sih dalam arti ya nggak nyalain siapa-siapa gitu loh. Ya kalau sampai saat ini pun masih penyelidikan jujur aja. Masih diselidikin kasus itu gitu loh. Ya udah. Setelah itu udah lampu mati, gue dipanggil sama Matchcom. Coach Akmal kita ke ruangan dulu. Oke siap, kita ke Meskom, kata Matchcom. Oke Coach Akmal 30 menit pertama apabila tidak ada tidak lampu nyala, kita masih ada kesempatan 30 menit kedua. Iya, memang. Matchcom seperti regulasinya, ya kan. Terusnya pihak PSMS tuh udah gerem banget kan. Sampai bilang kalau sampai seperti ini bisa nggak kita nuntut sampai yang Persiraja? Nah itu regulasi ada, gitu kan. Ya udah akhirnya pas udah tinggal jam 10 itu udah teriak-teriak tuh penonton balikin uang, pokoknya dengan bahasa itu apa uang tuh pengen balikin uang, balik uang. Wah udah lampu mati nih, ini udah nggak enak perasaannya. Udah saya ambil pemain semuanya saya instruksikan, oke masuk semua ke locker. Ini pasti ini akan chaos nih. Ya terjadilah chaos. Ya chaos itu udah mulai bakar-bakaran e-board semuanya ya kan, bakaran sampai bench pemain pun juga kita ada pembakaran juga kan sampai terjadi itu. Dan juga ya alhamdulillah kalau kita ambil masih di Hikmah itu nggak ada korban. Polisi pun juga nggak ada nggak ada represif ya. Pokoknya dilepas gitu aja. Dilepas gitu aja sampai akhirnya kita malam baru kita balik itu anak-anak jam 11 malam baru ya di luar sih alhamdulillah ya kita naik bus aman-aman aja nggak ada masalah. Jadi pemain pun nggak ada yang serang untuk penonton, nggak ada penyerangan untuk pemain. Penonton tuh nggak ada nyerang pemain ya penonton untuk dia rusuh untuk mungkin mungkin gua nih jauh nih kan? Dari daerah kecewaan ya kan gue jauh nih kecewaan nih gue datang jauh-jauh tapi kok nggak ada pertandingan mati lampu nih kenapa nih kan gitu kan. Itu permasalahannya karena teknis kan, mati lampu ini membuat mereka geram akhirnya. Terus awal pembakaran itu terjadi saat beberapa lama setelah ada mati lampu itu? Mati lampu itu setelah pokoknya udah mulai 30 menit kedua, nah itu udah mulai pembakaran. Pembakaran udah mulai dari tribun sebelah timur ya kan udah mulai deh tuh ibu tuh bakar ya. Kita sih ya sampai saya lihat pemain udah saya bilang nggak usah lihat masuk kita akhirnya masuk bus anak-anak langsung balik ke mes. Ke mesnya. PSMS juga alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada mereka masalah. Datang nggak pakai rantis kan? Nggak pakai rantis. Walaupun ini derby Sumatera ya memang. PSMS datang Bang Rais dia pakai bus PSMS sendiri. Nggak ada masalah. Pokoknya kita keluar tribun pun juga di tribun barat pun di halaman parkir nggak ada kita dikatakan nggak ada. Nggak ada. Pokoknya alhamdulillah aman semua untuk pemain itu gitu loh. Nggak ada teriakan-teriakan apa nggak ada alhamdulillah. Nah kalau Mas Rais sendiri melihatnya ini penanganannya seperti apa nih Mas kalau ada terjadi kayak gini dan harusnya nih kedepannya gimana nih? Ya memang kalau misalkan kita berkaca dari regulasi ya FIFA Stadium Safety and Security, kemudian ada regulasi keselamatan dan keamanannya sudah dibuat PSSI pada 2021 itu juga adopsi dari regulasi FIFA tersebut gitu. Ya udah ada sih tahapan-tahapannya kan gitu. Mungkin salah satu cara yang tepat adalah yang mungkin ya kalau ngeliat ketika ada amukan massa seperti itu ya memang dibiarkan aja dulu. Biar mereka meluapkan emosinya gitu ya. Ya memang rusak memang pasti ada biaya. Pasti ada biaya gitu memang yang akan keluar. Tapi setidaknya tidak sampai menimbulkan chaos, tidak sampai menimbulkan bentrokan. Biarkan aja dulu mereka meluapkan emosinya. Ya sudah nih tinggal
apa namanya perbaikan itu sudah resiko ya. Ya. Kalau misalkan kejadian seperti, tapi jangan sampai juga penanganannya terlalu over berlebihan seperti yang terjadi di Kanjuruhan ini gitu. Ini memang kalau gue bilang memang ini penanganannya tindakan untuk apa namanya ke supporternya gitu, memang ya sudah berlebihan sih saya melihatnya, sampai ada gas air mata juga gitu. Ya ini memang sudah tidak tepat lah, sudah tidak benar lah penanganan seperti itu, dan ini harus diedukasi ke semuanya. Yang sekarang kan juga sudah ada nih tahapan untuk sinkronisasi aturan PSSI, kemudian dari pihak polisi gitu, untuk duduk bersama, untuk diskusi lagi, untuk satu pemahaman lagi gitu. Walaupun sebenarnya telat, ini kan liga udah berjalan puluhan tahun, udah berjalan bermusim-musim gitu. Liga 1, era Liga 1 juga dari 2017 sudah berjalan. Regulasi ini sudah lama, pastinya harusnya sudah dikomunikasikan juga ke pihak keamanan gitu sebelum kejadian ini terjadi. Apalagi sebelum kejadian ini ada tragedi yang terjadi di Bandung di GBLA. Kita tahu di Piala Presiden. Harusnya itu sudah jadi warning lagi, jangan sampai ada. Ini malah jadinya malah lebih banyak korbannya. Lebih parah ya. Lebih parah. Yang ini yang sebenarnya sangat disayangkan sebenarnya gitu. Di zaman seperti ini masih ada korban tewas segitu banyak itu. Di dalam sebuah stadion ini sudah tidak bisa diterima dengan logika gitu. Makanya jadi perhatian dunia, dan wajar FIFA sampai juga ikut maut datang ke sini untuk turun tangan. Kita ke belakang aja nih, mungkin dari saya bilang dari Aceh kita cerita, terusnya Pekanbaru pun juga bakar-bakaran juga. Pekanbaru juga ya. Pekanbaru pun bakar-bakaran. Satu lagi di atas Sidoarjo. Di atas Sidoarjo. Persebaya versus bakar-bakaran ya, alhamdulillah kita masih syukurnya nggak ada korban ya Bang. Betul. Gue setuju banget Bang Ray bilang yang namanya perusakan fasilitas itu wajar, luapan emosi dari penonton di itu dalam wajar, stadion ya, itu kan di dalam stadion. Kalau di luar area stadion kan masih bisa ditangani lah setidaknya gitu. Area-area vital pasti harus dijaga oleh pihak polisi gitu. Tapi cara tindakan persuasifnya ini yang memang dipertanyakan sih kemarin di laga area Persebaya. Mungkin sebenarnya maksudnya ini adalah sebenarnya tindakan pembakaran dan perusakan fasilitas juga tidak dibenarkan. Iya betul, walaupun tidak dibenarkan. Tapi setidaknya ini maksudnya tidak sampai menelan korban jiwa dan tidak menimbulkan kekeosan penanganan dari keamanan ya. Oke. Nah, tapi Mas, ini kan juga banyak banget teriakan-teriakan yang meminta untuk Ketua PSSI mundur. Pak Iwan Bule mundur. Terus Sintayong juga akhirnya juga mengeluarkan statement, katanya kalau Pak Iwan Bule mundur, ya Sintayong juga mundur jadi pelatih timnas. Nah, kalau Coach Akmal dulu nih, mungkin kalau Coach Akmal jadi pelatih timnas, ini gimana Coach? Amin, alhamdulillah ya Allah kabul. Coach Akmal gimana nanggepin permintaan para supporter kayak gini? Kalau gue ya, kalau Coach jadi pelatihnya. Jadi pelatih timnas, gue nggak peduli. Maksudnya siapapun yang mundur, yang penting kita fokus dalam kerja untuk membangun tim. Jadi fokus gitu di timnasnya, bukan di federasinya. Bukan di federasi. Kalau federasi kan berarti kan udah mempercayai kita ya. Dan seluruh warga Indonesia mendukung apa yang sekarang STY lakukan kan. Dan prestasi juga ya bisa kita lihat sendiri lah, jauh lebih baik gitu kan. Ya. Kalau gue sendiri sebagai pelatih di timnas, gue fokus sama tim. Ya sekarang ya pasti kan juga tekanan, jujur aja gue juga di Persiraja juga mendapatkan pressure ya. Bagi gue wajar itu. Ya kan kita di rumah tangga aja pressure dari orang rumah juga pasti ada. Ya, tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Sampai gue pernah bilang di manajemen, Coach Akmal ini ada omongan gini, saya bilang nggak peduli setan. Saya fokus sama tim Pak. Saya fokus sama kerja tim yang sekarang saya lakukan ini adalah mana dan gitu. Saya nggak fokus sama yang lain-lain gitu kan. Ya tetap sekarang kita fokus ya membangun tim ya, yang di luar itu federasi lah ya kan, yang menangani tekanan seperti itu. Iya. Nah, kalau Mas Rais melihat sendiri reaksi dari Coach Sintayong ini, apakah kan ini banyak sekali persepsi ya? Apakah salah satunya juga persepsi? Apakah mungkin ini juga budaya orang Korea yang ikut merasa mungkin bertanggung jawab juga? Cuman ini masih koridornya Coach Sin nggak sih kalau dari Mas Rais sebenarnya sendiri? ini mungkin jadi salah satu bentuk sindiran juga kalau misalnya satu salah, salah semua di dalam sebuah organisasi gitu. Mungkin ini harusnya pengurus PSSI juga belajar dari Coach Sin gitu. Ya dia siap mundur juga gitu. Tapi terlepas dari itu, ini adalah salah satu komentar yang sangat mengejutkan sih bagi saya gitu. Dari Coach Sin gitu. Bisa ada kata-kata seperti itu yang seharusnya dia sudah fokus kepada urusan teknis gitu. Sampai akhirnya kok dia sampai menyatakan hal tersebut gitu. Ya agak di luar dugaan lah kalau buat saya gitu. Dengan posisi ataupun apa ya namanya, sekaliber Coach Sintayong yang sudah melatih timnas Korea Selatan gitu, dia sampai berbicara seperti itu, ya berarti ya memang ada hal yang luar biasa juga yang dia rasakan, mungkin kedekatan dengan ketum PSSI kita juga tidak tahu sampai sejauh mana, karena memang walaupun tidak bisa dinafikan ya,
Coach Sintayong ini sangat dianak emaskan bisa dibilang oleh PSSI. Apapun yang diminta dikasih. Mau dia tesnya di luar negeri gitu. Ataupun pemain naturalisasi dikabulin sama PSSI, kita tahu. Gitu. Mau berapa jumlah pemain naturalisasinya dikabulin. Untuk U20 apalagi kan, sampai 7 pemain itu permintaan Sintayong gitu. Kurang apa gitu ya. Mungkin itu juga dirasakan sama Coach Sintayong. Saat ini gue benar-benar di backup, benar didukung program gua gitu mungkin. Kalau menurut Sintayong ya, kalau yang dari komentar yang saya baca ya gitu ibaratnya gitu. Ya akhirnya dia merasa kalau misalkan Iwan boleh mundur ya dia juga siap untuk mundur gitu. Walaupun sebenarnya agak luar dugaan benar ini menurut saya gitu. Ini kan udah pelatih dunia banget ya Bang, yang kita lihat ya Bang Rais ya, pelatih profesional mungkin, apalagi udah pernah di Piala Dunia kan, kok sampai segitunya gitu. Iya benar, berarti kan ada sesuatu juga yang luar biasa yang mungkin dia rasakan, mungkin kan yang dia rasakan akhirnya mengeluarkan statement itu gitu. Ya kita juga tahu bagaimana respon, reaksi dari para pemain timnas mungkin juga gitu. Memang mereka merasa saat ini gue merasa lebih dimanusiakan dalam tanda kutip oleh ketum yang saat ini gitu, hingga ada respon dari Asnawi seperti itu gitu. Walaupun ya gue ngelihatnya wah sampai kayak gini ya para pemain timnas ikut bersuaranya gitu, mendukung, membackup ketum PSSI agar tidak mundur. Ya kita lihat aja nanti ya kalau memang benar terjadi hal demikian, kita juga harus siap-siap nih sebagai pencinta sepak bola Indonesia untuk mendapatkan ataupun mencari pelatih baru kalau memang itu memang terjadi ya. Ketum PSSI mundur gitu, terus Sintayong mundur, ya kita juga harus siap gitu. Emang agak complicated ya. Agak complicated benar. Masalahnya ini menuntut untuk mundur, terus akhirnya juga sekarang banyak juga teriakan Sintayong out, padahal kan melihat bagaimana prestasi timnas sudah mulai membaik Dan ini juga kemarin dari tragedi Kanjuruhan banyak yang mempertanyakan bagaimana nih status Indonesia di mata FIFA gitu kan. Cuman kemarin ya sore gitu ya ada perwakilan FIFA bersama AFC yang melakukan pertemuan dengan PSSI nih. Ini membahas bagaimana tragedi Kanjuruhan, terus juga kelanjutan Liga 1 dan juga penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia tahun depan. Nah ini Mas Rais kalau dari hasil kemarin dan juga pemberitaan yang ada, ini artinya U20 Piala Dunia di Indonesia aman ya? Ya kalau melihat dari surat Presiden Gianni Infantino sebenarnya kita kan dapat kartu kuning sebenarnya. Dapat kartu kuning bahwa sebenarnya lo bisa gue kasih sanksi nih. Cuma untuk tidak gue kasih sanksi, coba deh lo lakuin nih 5 poin yang gue kasih rekomendasi gitu. Ya akhirnya kan Presiden Jokowi juga bersiap untuk membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Gitu. Kemudian tadi PSSI juga mengumumkan sudah membentuk Satgas Transformasi Sepak Bola. Saya nggak tahu juga nih akan sama atau enggak timnya nanti gitu. Tapi yang jelas tadi PSSI sudah mengumumkan membentuk Satgas Transformasi Sepak Bola yang insinya adalah dari PSSI, AFC, FIFA, kemudian dari pemerintah dari beberapa kementerian, Kemendagri, Kemenkes, Kemenpo PR, kepolisian juga ada di situ gitu untuk membuat timeline. Timelinenya sudah ada gitu, sudah dibuat sama mereka. Yang salah satunya adalah timeline tersebut Liga 1 direncanakan bisa bergulir secara total lagi pada akhir November tanggal 25 atau 26 gitu dari timeline itu ya kalau berjalan lancar gitu. Ya ini yang menarik gitu. Apakah nanti akan ada double tim transformasi? Ini kan aneh kalau sampai ada double gitu. Ya kita lihat saja nanti hasil diskusinya seperti apa. Tapi PSSI sudah melakukan langkah-langkah di sini bersama FIFA dan AFC karena kan mereka kan anaknya FIFA lah bisa dibilang pasti akan komunikasi lebih dulu. Baru dengan pemerintah nanti ketika Presiden Gianni nanti datang ke sini 18 Oktober bertemu dengan Presiden Jokowi, di situ yang akan menjadi kunci bagaimana nanti penanganan terhadap kasus ini gitu. Yang jelas pastinya FIFA ingin memastikan bahwa untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 nanti tahun depan itu aman. Gitu. Makanya juga Presiden FIFA Gianni juga diundang ke G20 untuk mengkampanyekan itu nanti bulan November nanti di Bali. Iya. Nah ini kalau Coach Akmal melihat ini akhirnya bisa ada FIFA datang, AFC datang dan bisa berkomunikasi dengan PSSI dan pemerintah, ini seperti apa Coach? Ini perhatian yang luar biasa ya dari FIFA untuk Federasi Sepak Bola Indonesia kan. Bagi gue sampai dibilang tidak ada sanksi apapun. Gitu. Ini kan suatu kepercayaan dari FIFA untuk sepak bola Indonesia nih agar sepak bola Indonesia jauh lebih maju lagi. Karena akan lagi ngebangun apalagi sekarang ada permasalahan di liganya dan timnasnya pun juga naik ranking. Lagi naik ranking gitu loh. Mungkin mereka melihat ada perubahan yang baik dari sepak bola kita ya. Pasti ada perubahan yang baik juga. Dan jujur aja sekarang juga semua fasilitas stadion juga dalam perbaikan jauh lebih maju lah dari yang sebelum-sebelumnya lah, kan itu kan yang diharapkan kan. Iya. Ini juga memang keputusan nanti apakah Liga 1 akan bergulir di akhir November atau apa, mungkin masih nunggu ketua FIFA ya, Mas Rais ya. Iya betul.
itu Presiden sih FIFA. nunggu Presiden FIFA Gianni kesini, itu yang akan menjadi kunci sih diskusinya nanti akan seperti apa. Apakah tahapan ini yang memang akan dilakukan oleh FIFA dan juga pemerintah Indonesia, kita tunggu aja sih Tan. Oh iya, ya berarti kemarin juga sempat disarankan untuk supaya tidak lebih dari jam 5, kick off tidak lebih dari jam 5. Iya, Ya, betul. benar ya. Iya, betul, Ya, betul. itu mungkin salah satunya juga penanganannya supaya bisa lebih aman ya. Oke, nah ini kalau kita nggak tahu ya gimana nanti jadinya, ini masih terus ditelusuri, mudah-mudahan cepat selesai, cepat ditemukan ya kejadian sesungguhnya seperti apa dan liga bisa bergulir lagi. Nah ini kita nggak mau terlalu banyak berspekulasi ya. Lebih baik ya sekarang kita mau coba untuk dukung timnas Indonesia dulu, U20 yang udah uji coba nih. TC katanya mau ke Spanyol ya sama Turki. Ini pemilihan Turki dan Spanyol ini kalau dari Coach Akmal dulu, ini udah tepat belum sih Coach, dan kenapa milih dua negara ini? Ya mungkin di sana levelnya kalau bagi pelatih ada Sintayong ya, karakteristik game plan yang diberikan cocok dengan permainan yang telah anak-anak lakukan. Kan Sintayong kan dipastikan ada game plan-nya nih. Ya kan seperti apa. Nah, di sana jadi tolak ukur bagaimana pemain ini bisa menjalankan game plan yang Sintayong berikan kan. Itu. Kalau itu sih nggak jauh-jauh beda lah. Pastikan juga nanti dari Turki ke Spanyol, mungkin juga nanti di Asia juga pasti ada lagi lah. TC gitu lagi, kan, TC ya, lagi lah pasti. Ya, tapi Mas Akmal, Mas Rais, Mas Rais ngelihatnya kenapa ini pemilihannya Turki dan Spanyol, Mas? Kalau dari kacamata Mas Rais? Iya, kalau Turki ini kan sebenarnya kita sudah beberapa kali TC ke sana gitu untuk usia muda ya di zaman Sintayong juga gitu. Kemudian Spanyol ini adalah salah satu negara yang memang grassroots-nya ini oke. Sehingga untuk mendapatkan lawan uji coba juga sangat mudah di situ. Turki juga kan destinasi beberapa tim-tim kadang melakukan TC di sana juga. Jadi ini juga memudahkan bagi timnas U20 Indonesia untuk mendapatkan lawan-lawan yang tangguh lah dari negara-negara sekitar dari Eropa gitu. Karena kan yang dicari itu nanti ada beberapa agenda uji coba juga internasional dengan beberapa negara. Jadi kalau misalkan nanti ada dari negara Eropa gitu, ingin beruji coba dekatlah ke Turki gitu. Karena Turki itu kan kayak seperti destinasi juga lah untuk di Eropa gitu. Ya akhirnya mungkin ini yang menjadi pertimbangan dari segi efisiensi juga dan juga dari segi apa namanya budget juga mungkin masuk. Ya sudah mungkin yang dipilih adalah dua negara ini gitu. Iya, dan ini ada pemanggilan juga 34 nama yang dibawa ya. Kalau Mas Rais dan Coach Akmal melihatnya ini 34 nama ini udah nama-nama yang memang menurut Coach Akmal dan juga Mas Rais udah tepat dan kebanyakan nggak sih kalau untuk uji coba 34 nggak ya? Enggak lah. Ini kan TC masih tahap pemilihan ya, Coach ya? Masih pemilihan, Masih nanti pemilihan, ada seleksi pencoretan gitu. juga. Oke. Iya. Nah Mungkin ini juga kalau ada lihat dari eliminasi. semua nama-nama ini kan ada beberapa nama yang baru ya? Iya benar. Ada yang kembali lagi, Ada yang ada kembali yang lagi, baru, ada ya. beberapa yang baru, tapi kalau saya lihat ini nggak jauh beda ya dari yang sebelumnya pernah dipanggil oleh Coach Sintayong gitu. Jadi memang apa namanya para pemain ini adalah para pemain yang memang kemarin di Piala AFF kemudian di kualifikasi Piala Asia U20 adalah pemain yang memang sudah dipanggil mereka gitu oleh Coach Sintayong, sudah dilihat dan saat ini ingin dilihat lagi perkembangannya dalam TC kali ini, apalagi kompetisi kan lagi terhenti nih. Ada hikmahnya juga gitu. Jadi bisa dibawa semua sama dia gitu untuk bisa dilihat perkembangannya gitu ya. Akhirnya ini yang memang ini nama-nama yang tidak banyak berubah sih dari yang sebelumnya ini. Iya betul. Ya, Coach Akmal, kalau Coach Akmal lihat gimana kualitas pemain-pemain tadi gimana Coach? Ini ada beberapa juga kan ada pemain Persija ya? Ya, untuk kualitas inilah gunanya uji coba ya Tan ya di Turki itu. Jadi bisa menjadi tolak ukur dan mereka bisa memberikan performa apa yang pelatih inginkan gitu. Dan di sini juga pasti kan Sintayong kan punya database nih pemain-pemain yang mau dipilih nih Bang. Walaupun ada keluar yang masuk, ada yang masuk dan keluar kan juga pasti kan ada aja kan. Tapi di sini yang terpenting sih walaupun di sini ya banyak anak Persija ya, ada Persija juga dan kita juga lebih cenderung emang dari developmentnya ini bagaimana membangun kontribusi kita buat untuk tim di timnas ataupun tim utama gitu loh. Ya alhamdulillah ya dari sini juga banyak dari Persija gitu kan. Tapi kan juga tidak menutup kemungkinan dari akademi yang lain kan bisa masuk gitu loh. Apalagi sekarang alhamdulillah development ini udah mulai tumbuh nih. Seluruh Indonesia kan tidak hanya Persija, ada Bali, ada Persib, ada yang lain-lain, ada Malang, ada Arema, ada Persebaya. Inilah jadi Sintayong tuh juga nggak susah-susah cari pemain, gitu lah. Apalagi di U20 ini yang udah levelnya ini udah deket sama senior, udah deket banget itu levelnya. Inilah yang tadi juga kesempatan
untuk pemain-pemain muda ini saat lagi libur bisa TC nih Bang Rais. Iya. Bisa TC di Turki. Inilah kesempatan Sintayong, hikmahnya bener aja. Iya, dan bahkan Ya ini kan? banyak sekali nama-nama pemain yang emang udah pernah dan beberapa kali ikut gabung di timnas senior ya. Dan ini kan jarang terjadi sebelumnya Mas Rais. Iya, benar banget ya. Kita tahu ada Marcelino, kemudian Ferrari kan yang kemarin juga akhirnya Debut dipercaya, ya tampilnya juga cukup baik gitu. Ya, saya lihat sih di sini memang ya progres untuk regenerasi ini sudah berjalan Ya, cukup baik ya di era Coach Sintayong gitu. Banyak pemain-pemain baru, dia berani memangkas generasi gitu. Cukup jauh Apalagi ya juga perkembangan apalagi generasinya kemarin ya. melawan Curaçao juga hasilnya juga baik gitu. Apa yang didapatkan oleh timnas Indonesia, maka dari itu ya kita percaya saja sama proses ini. Yang mudah-mudahan di Piala Dunia U20 dan Piala Asia nanti kita memang bisa berbicara banyak dan bisa berprestasi, karena tolak ukurnya nanti sebelum Piala Dunia U20 kan Piala Asia nanti. dulu. Nah, itu yang kita lihat tuh. Dan juga para pemain naturalisasi yang memang rencananya mungkin nanti akan dipanggil untuk timnas U20 ini, ya saya harap juga memang punya kualitas yang oke. Gitu ya. Mudah-mudahan memang kita punya prestasi nanti di dua event tersebut tahun depan. Ya, ini ada satu nama yang dicoret, tapi sebelum itu tadi ada yang menarik perhatian saya, ada penjaga gawang ya, Dava Fasya. Ini kabarnya Dava Fasya juga dipanggil karena kan Cahya nggak bisa ya, masih cedera ya. Ini melihatnya seperti apa? Ini dari Borneo kan ya? Iya, mungkin memang sudah ada database ya dari Coach Sintayong sendiri, kan ada pelatih kiper, juga ada Coach Yoo Jae-hoon juga yang sebagai translator juga ikut melatih kiper gitu. Tapi Dan yang ikut jelas scouting juga kemarin ya. betul, pastinya dia sudah punya database. Kalau misalkan ini nggak ada, ya sudah yang dipanggil ini gitu. Ya kayak kemarin juga sebenarnya kan Cahya harusnya masuk ke timnas senior, tapi akhirnya karena cedera diganti oleh Riyandi gitu. Yang jelas sih ini adalah ya kita lihat sebenarnya proses untuk scouting, regenerasi ini sudah berjalan dengan baik. Cuma tinggal para pemain ini butuh wadah sebenarnya. Wadah yang konsisten dan memang benar-benar terkelola dengan baik ya. Kompetisi itu sih sebenarnya. Iya, kompetisi rutin ya bagi usia muda. Itu banget. Justru ini banyak dari, ada juga tadi dari Liga 2 loh. Betul, dari Liga ada 2, Akron dari Persikap. dari Persikap juga dari PSPS. Ini yang terpenting Soga. scouting tidak hanya di Liga 1 aja, tapi di Liga 2 pun juga harus continue ya. Saya untuk scouting kan. Soalnya banyak pemain-pemain, jujur aja banyak pemain-pemain muda itu di 20 ke bawah itu ada di Liga 2. Justru malah ada di sana ya. Justru ada di Liga 2. Justru banyak di Liga 2-nya di situ. Inilah kesempatan mereka ya, agar mereka bisa membuktikan bisa masuk timnas. Dan harapan saya inilah kesempatan yang jangan disia-siakan oleh pemain timnas. Iya, Inilah harus mereka benar-benar mereka fight di sini, memberikan yang terbaik, kerja keras di sini agar mereka juga menjadi menjadi prioritas nanti di timnas yang selanjutnya kan. Gitu. Apalagi timnas 20 kan udah deket lagi itu jadi tuan rumah. Udah tuan rumah. Oke, Coach ini tapi kan ada satu nama tadi yang dicoret ya, ada Dia Syadid Al-Hawari. Ini pemain dari Persija ya. Ini pemain belakang Persija. Ini kalau Coach sendiri melihat kedekatan Coach dengan maksudnya melihat bagaimana kualitasnya itu seperti apa Coach? Kan Coach mungkin udah beberapa kali ya bersama dia. Ya, kemarin juga sempat latihan sama saya juga ya di development ya. Dia sini postur tubuhnya bagus banget, anak ini juga punya strength. Tapi kalau saya lihat untuk pengalaman ya, experience dia bermain ini ya itulah yang tadi kita kembali ke kompetisi inilah yang masih kurang gitu loh. Kalau mereka sudah mengikuti kompetisi yang rutin, yang benar-benar baik ya nanti di timnas pun juga udah nggak canggung gitu loh. Ya saya sih tidak hanya kita udah di timnas 20 menjamin, nggak juga. Nanti dia pun nggak mungkin bisa ke timnas senior. Gitu loh. Tidak menjadi jaminan. Banyak juga yang di 20 atau di 17 juga banyak pemain-pemain yang hilang Rais. Ini yang harus kita jaga ya, antisipasi ya. Jangan sampai karena pengalaman banyak teman-teman waktu itu di 19 banyak yang hilang gitu aja. Akhirnya mereka ada yang kerja, mereka ada yang ngambil ya pekerjaan yang lain, tapi tidak merusak di sepak bola kan. Ini harus benar-benar kita jaga. Database-nya juga harus benar-benar kita buat. Malah kadang-kadang sampai gue punya coba ya, ada kayak dulu ada Garuda 1, Garuda 2 gitu loh. Jadi emang benar-benar persaingan tuh jalan. Emang di sini ada ini ya mereka bisa naik gitu loh. Bisa naik gitu. Timnas 1, timnas 2 gitu kan. Ini Mas Rais melihatnya, tapi memang ini pasti udah pertimbangan matang dari coach sini ya. Melihat ada pemain yang dicoret walaupun hanya satu nama nih. Iya, pasti itu udah ada pertimbangan dan mungkin sudah ada diskusi juga ya dengan tim internalnya Persija gitu ya, seperti apa dan juga dengan tim pelatih gitu untuk memutuskan ya pemain yang dibawa dan tidak gitu ya. Saya rasa ini sudah menjalani proses pemilihan yang matang sih.
Iya, iya. Dan tadi menarik ya kalau kita ngomong masalah kompetisi di usia muda, ini juga kan banyak banget netizen-netizen yang minta Ronaldo Kuate kemarin kayak nggak perform apa segala macam. Nah, kita sempat bahas waktu itu sama Bung Yuke. Ini bukannya nggak perform atau gimana, tapi memang dia nggak ada wadah untuk bisa terus manasin mesinnya di liga gitu kan. Kan jarang dikasih kesempatan akhirnya. Iya benar, setuju Tan. Setuju. Itu memang kita kalau misalkan untuk pemain muda ya, kalau misalkan dia tampil bagus jangan dipujinya sampai setinggi langit. Dan ketika jelek juga jangan sampai dijatuhinnya sampai ke ujung bumi gitu. Jangan sampai seperti itu juga gitu sikap kita kepada pemain muda. Harusnya kita berikan porsi yang memang sewajarnya untuk para pemain muda ini ketika mereka tampil bagus ataupun ketika mereka tampil jelek gitu. Jangan sampai dibully habis-habisan hingga menjatuhkan mental mereka. Karena pemain muda ini butuh dijaga terkait dengan mental tersebut gitu. Ya jangan sampai mereka malah jadi putus asa dan jadi tidak berkembang gitu. Karena mereka prosesnya masih panjang banget kan. Siapa tahu aja Ronaldo Kuate sekarang jelek nih mainnya. Tapi 10 tahun ke depan dia bisa menjadi andalan gitu. Itu sudah terbukti di era timnas sekarang. Mungkin eranya Coach Indra Safri deh. Ketika yang juara waktu 2013 siapa sih pemain yang sekarang masih bertahan gitu ibaratnya di level atas ya. Kan itu sudah kelihatan prosesnya. Paling masih ada Ricky Fajrin sekarang, Evan gitu. Ya sisanya pada kemana yang dulu jadi utama, Sahrul Kurniawan yang dulu duet dengan Asamu sekarang sudah kemana gitu. Bobby Sadining sudah kemana gitu. Ya ini yang sebenarnya sekarang malah selain ada Dimas Derajat yang lebih oke gitu ya. Ini yang mesti dilihat sama para pecinta sepak bola Indonesia gitu. Proses itu pasti harus berjalan gitu. Dan jangan sampai kita menghakimi para pemain itu, apalagi pemain muda ya sampai berlebihan. Iya, tapi Coach kalau ngelihat pemain-pemain muda yang masih usia ini ya di bawah 20 tahun, masih ada yang 17, 18, 19, ini perlu pendampingan psikologi nggak sih Coach untuk kan kita tahu ya tekanan dari netizen juga banyak apa segala macam, itu masih perlu nggak sih Coach? Psikologi sih nggak terlalu Tan. Kalau bagi gue sendiri pemain itu satu mendapatkan mentality itu yaitu dari pengalaman. Sekarang gini, pelatih banyak melihat, oh iya, pasti dari data statistik. Kayak Ferrari sering main. Marcelino sering main di Persebaya. Terus lagi Frankie Misa udah menjadi main inti di Persija. Itu tuh pelatih tuh udah maksudnya udah tutup mata lah karena mentality mereka dapat. Gitu loh. Jam terbang itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, pemain-pemain yang baru ini kan yang nggak pernah ikut kompetisi, terus lagi di tim utama juga nggak dapet gitu loh, nggak pernah main, itulah. Jadi bagaimana jalan keluarnya itu solusinya, kompetisi ini harus jenjangnya harus bagus dan juga harus panjang, jangan kompetisi cuma sebulan. Elite Pro itu cuma sebulan 2 bulan selesai. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan kita Bang Rais gitu. Betul. Itu ya sistem kompetisi dari Elite Pro ini memang harus dibenahi sih Tan. Itu harus diakui. Karena waktu Elite Pro dibuat itu 2019 ya. 2019. Barengan sama Liga 1 Putri juga gitu. Jadi 2017 juga udah. 2017 sudah, tapi apa namanya ya, sistem kompetisinya ini masih sekedar turnamen yang ketemunya bisa besoknya bisa main gitu. Sekarang main 2 kali, besok main lagi. Ini kan sebenarnya nggak ideal. Masih belum ideal lah gitu. Jadi terkesan dipaksakan sekedar ada gitu. Ya ini harus dibenahi sih untuk kompetisi, apalagi levelnya level Elite Pro. Sebutannya sudah Elite, Elite Pro Academy gitu. Ya harusnya penanganannya juga harus sudah elite gitu, sama seperti yang senior-seniornya. Iya, mudah-mudahan nanti semuanya ke depannya ada perbaikan ya, supaya juga pemain ini bisa tetap konsisten kan penampilannya. Nah, tapi ini kalau dari Mas Rais dulu, harapannya dengan adik-adik timnas ini pulang dari TC apa Mas? Ya pastinya harusnya mereka bisa tambah lebih baik ya, terasa kualitasnya gitu, pengalamannya, mental bertandingnya, karena kan itu yang dicari ketika menghadapi tim-tim dari Eropa yang memang notabene punya nama besar dan memang lebih bagus secara rekam jejak gitu, mereka tidak minder gitu. Ya hal ini sih sebenarnya yang ingin dibangun, terutama mental bertanding sih sebenarnya. Itu yang saya harapkan bisa lebih baik lagi setelah pulang dari TC kemarin, dan secara kualitas harusnya lebih bagus. Ya kalau Coach Akmal harapannya? Ya harapannya untuk pemain timnas ini jangan cepat puas, hati-hati dengan star syndrome. Gitu. Apalagi sekarang media kita tuh cepat nge-blow up, membangga-banggakan ya kan. Kemarin nggak usah jauh-jauh deh dari timnas U17 kemarin. Jujur gue kasihan Tan. Kasihan dengan pemain-pemainnya ya kan, dan juga ya jujur aja ya, sebenarnya ini pembelajaran buat mereka semua juga, dengan pelatih-pelatih ya kan, dengan official, itu pembelajaran yang sangat berharga gitu loh. Kita bukan lihat dari juaranya tapi prosesnya. Bagaimana nanti dari timnas U17 itu bisa naik ke U20 gitu loh. Karena kan ini tadi kita menang langsung dipuji setinggi langit, pasti kalah udah dihantam, dicari kesalahan-kesalahannya gitu loh. Nah, inilah bagi pemain tuh harus benar-benar fokus ya, walaupun ada medsos lebih bijak lah bermain medsos. Ini pun juga tugas gue juga, tidak hanya di di development, tapi bagaimana di senior juga
memberikan arahan kepada mereka gitu kan. Ya banyak lah, apalagi gue di Persiraja jangan sampai mereka main handphone terlalu malam ya kan, jaga kondisi ya kan. Waduh, itu luar biasa ada tekanannya. Ya. Dan mereka terus belajar lah. Ini bagus banget pengalaman mereka di Eropa, uji coba di sana. Ya ini menarik ya, kita tunggu apa yang dibawa. Coachnya juga dong, coachnya jangan main handphone. Coachnya Coachnya bukan main dari handphone lagi. CEO tuh, coachnya juga jangan main handphone. Kalau malam juga dikumpulin handphonenya tuh coach. Bukan main handphone lagi kayaknya berasa coachnya. Oke deh, ini menarik banget, kita tunggu apa yang bakalan dibawa sama adik-adik kita. Mudah-mudahan mereka makin jago, mentalnya makin kuat, pokoknya makin oke kesininya. Oke, Jibra Tim segini dulu aja, makasih banyak udah nonton, makasih coach, makasih Mas Rais. Sampai ketemu lagi hari Selasa, dadah.